Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyaknya kenikmatan sehingga saya dapat membuat video ini. Di sini saya ingin sedikit membacakan tentang makalah yang saya buat, yaitu pemanfaatan siaran radio sebagai media dakwah. Perkembangan alat komunikasi semakin meningkat dari zaman ke zaman. Selalu terjadi peningkatan sehingga itu mempengaruhi beberapa aspek kehidupan, mulai dari pola kerja, pola interaksi, sampai pola penyampaian pesan. Menurut data Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia tahun 2020-2021, televisi dan radio mengalami pertumbuhan sebesar 10,42% pada tahun 2020. Media radio merupakan sarana termurah baik dari pemancarnya maupun penerimanya dibandingkan dengan media lain. Selain biaya yang rendah, radio juga memiliki akses yang sangat mudah bagi para pendengarnya. Dalam kondisi semacam ini memberikan sebuah pemahaman bahwa mendengarkan radio sembari mengerjakan suatu aktivitas memiliki peluang dan waktu yang lebih banyak dan lebih fleksibel untuk melakukan pekerjaan yang lain. Kemudian ada beberapa faktor yang itu mempengaruhi karakteristik kekuatan siaran radio. Yang pertama adalah daya langsung. Daya langsung ini berkaitan dengan proses penyusunan dan penyampaian pesan kepada para pendengarnya, yang itu relatif lebih cepat. Selanjutnya kita dapat melihat sebuah perbandingan daya langsung radio dengan mendengar media dari M. Nasor, yaitu optimalisasi fungsi radio dalam suatu pesan dakwah yang disampaikan melalui media cetak itu membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Sedangkan dalam radio atau siaran radio, pesan dakwah sudah dapat langsung dikoreksi dan dicek kebenarannya. Kemudian faktor yang kedua yaitu daya tembus. Faktor lain yang menyebabkan radio dianggap memiliki kekuatan kelima ialah daya tembus radio. Daya tembus siaran radio dalam artian tidak mengenal kata jarak dan rintangan, baik di suatu gunung atau lembah, padang pasir, rawa-rawa, itu dapat ditembus oleh siaran radio asal di sana terdapat pemancar atau antenanya. Itu yang menyebabkan sebuah radio memiliki peran penting bagi penyebaran informasi bagi rakyat Indonesia. Yang ketiga yaitu daya tarik. Dalam suatu proses penyebaran informasi tentunya memiliki beberapa acuan format acuan bagi keberlangsungan siaran. Yang pertama, format dakwah secara monologis.
yang kemudian dikemas dalam bentuk ceramah biasanya. Terus yang kedua, format dakwah dialogis, yaitu seperti mengundang pembicara atau dai. Terus yang ketiga, format dakwah dialog intelektif, itu disajikan dengan mendatangkan pembicara dan kemudian menyampaikan suatu materi. Kemudian yang terakhir yaitu format dakwah pengajian akbar, itu tujuannya adalah sebagai pendidikan khususnya dalam bidang spiritual. Kemudian kesimpulan yang dapat saya simpulkan adalah radio dalam bentuknya sekarang merupakan media yang hanya bisa didengar, akan relatif dapat dibawa kemana-mana, kemudian harganya lebih terjangkau. Kemudian karena merupakan media buta, radio memiliki kekuatan terbesar sebagai media imajinatif karena memungkinkan pendengar untuk memvisualisasikan suara penyiar atau informasi yang didengar. Hal ini mungkin karena dalam sudut pandang praktis, radio dapat dengan mudah dibawa dan didengarkan sambil membaca, sambil bersih-bersih, sambil bekerja, dan lain aktivitasnya. Kemudian, pemanfaatan radio sebagai media dakwah sangat terbatas jika pencantuman unsur dakwah dalam siaran radio dipahami hanya memuat ceramah atau ceramah agama, baik disiarkan dalam suatu arah maupun dua arah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.